Kalau ada orang ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang harus dia lakukan ad-du'a maraja, dia harus berdoa disertai harapan. Jadi dia berdoa berharap bahwa benar-benar berharap Allah akan mengampunkan dirinya. Jadi jangan cuma ya Allah ampunkan lau yana dalam kena tempe, maksud benar-benar keluar dari hati yang terdalam bahwa dosa itu kemudian penghalang terbesar antara diri kita dengan Allah. Beban itu dosa itu. Maka kalau ditanya beban apa yang paling berat, itulah beban dosa. Maka orang tidak akan bahagia kalau banyak dosa. Orang tidak akan mungkin dekat dengan Allah kalau banyak dosa. Maka disuruh istighfar. Dan caranya dapat ampunan Allah itu gimana? Berdoa berserta dengan harapan yang kuat akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya hadirkan hati ketika berdoa. Istighfar itu hadirkan hati. Jangan sampai lisan kita istighfar, kepala kita di sawah, hati kita di pasar. Jangan. Itu yang membuat dia seperti kemudian tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pencegah kemudian istighfar itu, minta ampunan itu benar-benar hilangkan makanan yang haram dan lain sebagainya, hati yang lalai itu kemudian tidak bisa kemudian diterima istighfar kita. Benar-benar kita itu ya benar-benar khusyuk di dalam urusan-urusan doa itu. Kemudian apa lagi? Sekali lagi bahwa kata Rasul, idza da'a ahadukum, kalau kalian berdoa falyu'adzim raghbah, tinggikan harapan. Sampai berdoa itu tinggikan harapan apapun itu. Jangan sampai kayaknya tidak dikabulkan, jangan, besarkan saja harapan. Besarkan saja harapan, fa innallaha la yata'adhamuhu syai', karena Allah tidak pernah diberatkan oleh apapun. Kencang-kencang doa, sampai sebanyak-banyak doa yang kita lantunkan kepada Allah, Allah tidak pernah berat. Allah tidak pernah kemudian kesulitan untuk mengabulkan itu. Makanya Imam Syafi'i pernah bersair di akhir kehidupannya, dia mengatakan walamma qasa qalbi wa dhaqat madhahibi. Ketika hati saya mengeras, kata Imam Syafi'i bilang hatinya ngeras. Coba bayangkan Imam Syafi'i itu. Wa dhaqat madhahibi, dan jiwaku sudah sempit, jalanku sudah sempit, kata Imam Syafi'i. Ja'altu raja' minni li'afwika sullama, saya jadikan harapan itu sebagai tangga untuk mendapatkan ampunanmu ya Allah. Ta'azamani dhanbi falamma qarantuhu bi'afika rabbi kana 'afuka a'zam. Dosa saya terlalu besar, kata Imam Syafi'i. Begitu, coba bayangkan. Padahal ini Masya Allah itu ulama besar ya. Sampai hari ini kemudian ajarannya masih kemudian terus dipakai ya. Falamma qarantuhu bi'afika, tetapi walaupun dosa saya besar, kata Imam Syafi'i, ketika saya bandingkan dengan ampunanmu ya Allah, ternyata ampunanmu lebih besar. Itu maksudnya harapan pena belik, maksudnya ditinggikan ya. Yang kemudian yang kedua, syarat diampuni itu istighfar ya, ucapkan astaghfirullah itu. Astaghfirullah, astaghfirullah. Coba bayangkan habis sholat baca apa? Salam kiri, kanan kiri, itu setelah itu baca apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kecuali di salat subuh ya. Kalau salat subuh jangan istighfar dulu, langsung doa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini doa dulu. Minta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amalan yang diterima, baru istighfar. Kecuali subuh ya. Istighfar dengan doa-doa yang kita sampaikan tadi. Makanya Luqman mengatakan kepada anaknya, ya bunayya awid lisanak, wahai anakku biasakan lisanmu, kata Luqman, dengan ucapan apa? Allahumma ghfirli, Allahumma ghfirli. Itu kalimat itu, ya Allah ampunkan saya, ampunkan saya. Dimanapun kau berada, kata Luqman kepada anaknya. Karena apa? Fa inna Allah sa'ah la yaruddu fiha sa'ilan. Karena Allah punya waktu ya tatuang piran kena kucurang ampunan. Kita tidak tahu. Di kendaraan astaghfirullahnya, sampai magawian astaghfirullah. Karena apa? Kita tidak tahu persis kapan kira-kira ampunan itu tepat turun. Maksudnya kan ada waktu-waktu. Maaf berdoa, ada waktu-waktu yang berbeda dengan waktu yang lain. Turun hujan itu mustajab doa ya. Ketika kemudian di depan Ka'bah misalkan, itu mustajab doa. Antara azan dan iqamah itu maksudnya ada, walaupun semua keadaan bisa. Lalu, tapi kan harus cari maksudnya tempat-tempat dan waktu-waktunya. Yang ketiga, syarat diampuni tauhid dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Harus benar-benar kita bertauhid.
Apa maksudnya itu? Tauhid itu ya kita mengesahkan Allah ya dalam beribadah kepadanya, dalam meminta kepadanya, yang mana kalau kita minta yang lain tidak mampu maksudnya. Bau pengen yang penilaian lah mana mampu. Dia tolong kita angkat nenek dulu, misal babau itu maksud. Tetapi kalau kita minta kepada seseorang atau sesuatu yang hanya Allah yang mampu, syirik terna. Ya. Misalkan nurunkan hujan, tidak ada yang mampu kecuali Allah. Pengen dia ngeleka ya lain basyirik karena. Dan pengen dia ngangkat subiale ke hondampe aja, bukan syirik. Karena apa? Manusia mampu melakukannya. Jadi kita harus pahami itu, minta sesuatu kepada manusia atau kepada apalah gitu ya, yang mana tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah, maka itu tidak boleh. Ya, itu kemudian menjadi tidak boleh. Itu kemudian tauhid, kita beribadah, makanya kita kemudian beribadah kepada Allah, berkeyakinan bahwa yang ngatur hidup ini Allah Subhanahu wa taala ya. Jauh dari kesyirikan besar. Kalau kemudian ini tidak ada pada diri kita, maka tidak bisa kita diampunkan oleh Allah. Ya. Makanya Allah bilang innallaha la yaghfiru ay yushraka bi. Allah tidak ampunkan dosa syirik besar itu. Orang nyembah Yesus itu, orang ada nyembah patung, tidak bisa diampunkan oleh Allah SWT. Kalau kemudian dia meninggal tapi belum bertaubat kepada Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa yang lain dia ngampunkan amangkan. Misalkan ada orang ya berdosa besar belum taubat, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampunkan. Tetapi kalau syirik tidak bisa. Ya, syirik besar itu kemudian tidak bisa. Kalau syirik kecil, ya bisa kalau syirik kecil. Ya, ada riya, ada ujub, ada sum'ah, itu bagian dari syirik kecil. Itu kemudian ini ya. Makanya kemudian ya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Sungguh beruntung orang yang menemukan di dalam kitab catatan amalnya nanti di akhirat itu istighfarnya terlalu banyak. Maksudnya catatannya istighfar itu beruntung orang-orang seperti itu. Karena apa? Berarti kesalahannya diganti dengan kebaikan.